Jadi kami dari kepegawaian menyampaikan kepada teman-teman guru yang naik pangkat untuk periode Oktober ini, silakan dilengkapi datanya, karena sekarang golongan 4 ini sudah ada di BKD. Golongan 3 dan 2, insya Allah nanti tanggal 12 disampaikan ke BKD. Jadi yang merasa kurang seperti SKP, itu terutama SKP itu kadang-kadang salah, tolong cepat koordinasi dengan pengelola yang ada di dinas. Itu yang masalah kenaikan pangkat. Kalau KGB diusahakan 2 bulan sebelum disampaikan kepada kami supaya jangan ada terlambat lagi. Karena kalau terlambat ada kekurangan itu agak rumit mengurusnya di keuangan. Jadi satu bulan paling lambat, 2 bulan itu 2 bulan yang bagus. 2 bulan sebelum, kalau golongan 32, kalau golongan 4 3 bulan karena kita kirim lagi ke BKD. Dan di BKD itu ya kadang-kadang agak lambat di sana karena banyak di sana, jadi lebih bagus sih kalau lebih cepat, lebih bagus. Supaya kita jangan ada kekurangan lagi. Ya menyangkut yang baru-baru ini, yang mudah-mudahan sudah ada dupaknya semua yang masuk, supaya kita bisa proses cepat untuk memperoleh jabatan fungsional gurunya. Kalau ada yang belum store itu dupaknya segera, karena kita ini nanti nilai adik-adik di situ tidak ada, hanya 103 karena tidak ada pembelajarannya kalau tidak ada dupaknya. Nah, yang untuk sertifikatnya yang baru-baru itu yang induksi sudah ada, nanti adik-adik terima di Korwil masing-masing kecamatan. Kami serahkan ke Korwil kecamatan, nanti dia adik-adik ambil di sana. Jangan langsung ke sini lagi ambil, tapi nanti ambil di Korwil untuk mempersingkat ini. Nah, mungkin itu yang informasi masalah kepegawaian yang kami sampaikan. Yang lain-lain masalah ini, masalah apa namanya? Kalau ada yang cuti dan sebagainya, nanti disampaikan juga ke sini. Tapi mungkin yang sekarang ini tidak cuti karena masalah corona ini yang jadi tidak diizinkan untuk keluar-keluar. Silakan yang kalau ada yang bertanya masalah kepegawaian, silakan. Karena hanya pokok-pokoknya saya sampaikan tadi. Baiklah Pak, Bapak, Ibu peserta rapat. Untuk sesi tanya jawab kami buka 3 orang terkait dengan masalah PTK dan kepegawaian. Ya, jadi untuk kesempatan pertama ini kita sesuaikan dengan waktu yang tersedia. Mungkin 3 orang dulu kami persilakan untuk angkat tangan ya. Pak Amran ya, Ibu Nurlela dengan 1 orang lagi di sebelah tadi Pak. Ya. Dengan Pak Dale ya. Silakan Pak, 3 orang, Pak Amran, Ibu Nurlela dengan Pak Dale. Pak Amran dulu ya. 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan itu untuk Kasubag kepegawaian. Tapi Pak, baru-baru ini ada WA yang beredar itu tentang pengisian untuk taspen. Jadi yang saya ingin tanyakan, apakah ini saya mau konfirmasi apakah ini WA yang beredar ini benar adanya ataukah sekedar abal-abal saja. Jadi mohon penjelasannya karena sekarang itu sudah banyak beredar untuk pengisian data taspen. Terima kasih Pak. Ya, ke Ibu Nurlela tadi ya, Bu Nurlela, silakan diaktifkan speakernya Bu.
Ibu Nurlela, silakan. Ya, sebelah kanan, guys. Bawah. Ya. Ya. Silakan Ibu. Belum. Padahal dulu. Ibu Nurlela, aktifkan speakernya. Belum aktif Bu, aktifkan dulu. Ibu Iya, Nurlela. iya. Padahal dulu kalau itu. Oke, next kepada Iya. Iya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari Padahal dari SMP 1 Metro Sompa ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan. Yang pertama, tadi Pak Sekretaris Dinas sudah menjelaskan bahwa mulai tanggal 2 Juni sampai 27 Juni 2020 kita PTK sudah hadir di sekolah. Yang ingin saya pertanyakan, bagaimana dengan absensinya? Karena jelas kedua hadir sekolah, apakah kita sudah bisa memakai aksi manual atau sudah bisa pakai absensi cekcok? Itu. Yang kedua, menyangkut masalah PPDB ini Pak, atau kami rapat di meja bundar itu beberapa hari yang lalu, ada dijanjikan bahwa nanti untuk PPDB untuk SMP itu akan memakai daring, dan bagi sekolah yang tidak terjangkau internet akan memakai luring. Sekarang kami dijanji dulu bahwa akan ada aplikasi dari Dinas Pendidikan dibagikan ke sekolah-sekolah. Mengingat karena waktu untuk pembukaan untuk PPDB ini tanggal 12 Juni, jadi tinggal 7 hari lagi. Jadi kalau bisa sudah bisa kami ambil barangkali aplikasi untuk PPDB-nya. Yang ketiga, untuk Kabid PTK, tadi Pak Kabid akan kalau bisa sudah bisa LPJ untuk sertifikasi untuk tahap 1 ini, untuk TW1 ini sudah bisa barangkali jadi yang kami ingin pertanyakan di sini, bagaimana dengan untuk pelaporannya ini sampai batas tanggal berapa? Karena masih banyak rekan kami belum mengambil barangkali uangnya di bank. Yang terakhir barangkali untuk pendokumentasian tadi absen digital, seperti tadi yang dibicarakan oleh Pak Kabid PTK bahwa diusahakan sekolah merekap itu absen digitalnya. Ini terlalu banyak Pak. Kalau kita berhitung ini setiap hari absen mungkin akan terlalu banyak, kayak foto-fotonya guru-guru kami itu. Bagaimana supaya efisiensi waktunya? Terima kasih. Itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nureni sudah bisa? Nurlela. Suara Mama. Sudah yang dua saja. Iya. Ya, kita untuk ini kita jawab dulu yang dua penanya dulu, dan kami persilakan mungkin ke masing-masing yang di bidang tugasnya untuk menyampaikan. Ya, terima kasih Pak Pak siapa tadi yang dari Pak Amran. Nah, memang itu ada isu-isu yang ini bahkan ada yang aplikasinya dikirimkan, tapi surat resmi yang masuk ke dinas belum ada. Jadi kami juga sudah mengatakan abal-abal, tapi memang ada di situ ada surat yang ditandatangani oleh Taspet, tapi di WA tidak ada masuk di resmi, masuk di kantor. Jadi kami tidak mengatakan itu abal-abal, kami juga tidak mengatakan resmi, tapi tidak ada surat resminya yang sampai ke dinas. Kami sendiri belum melakukan itu karena saya menunggu dulu itu suratnya sampai ke dinas, baru informasikan ke teman-teman. Terima kasih. Oke, siap. Ya, siap.
masalah absen. Ya. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Dale, Kepala UPT SMP 1 Matero Sompa. Terkait dengan absensi, maksud dari himbauan ini bahwa jadi tadi sudah ya, kami lanjutkan. Tadi sudah kami sampaikan bahwa untuk absensi itu ada juga absen manual yang disiapkan oleh sekolah. Selain dari timestamp yang dikirim ke masing-masing operator sekolah. Jadi setiap satuan pendidikan yang sudah memiliki fingerprint tetap mempedomani. Jadi tetap melakukan pedoman untuk kesehatan. Intinya jangan sekali-kali menggunakan fingerprint. Jangan sekali-kali menggunakan fingerprint di satuan pendidikan sebagai absen. Karena kan itu rentang penularannya cukup tinggi. Ini dari sidik jari ke sidik jari. Makanya diganti fingerprint itu diganti oleh absensi manual serta dokumentasi melalui timestamp yang dikumpulkan di setiap satuan pendidikan. Nah, untuk masalah data digital itu sebenarnya kami berbagi tips ke satuan pendidikan bahwa memang repot kalau kita kumpulkan di HP. Artinya kemampuan HP kita itu maksimumnya 128 GB. Intinya ada yang ditugaskan di satuan pendidikan, apalagi kalau SMP ya, dengan jumlah pendidik yang volumenya cukup besar itu, memang disiapkan operator khusus yang mengumpulkan seluruh file digital, sehingga jadi tipsnya itu handphonenya disambungkan ke web yang digunakan sebagai master ini. Jadi untuk ininya bisa mungkin menugaskan operatornya ke dinas yang ditugaskan untuk menampung arsip digital itu. Nanti kita kita lakukan pembinaan. Seperti di kantor dinas itu setiap foto-foto yang dikirim itu dikumpulkan di komputer. Jadi setelah sore, artinya setelah tutup jam kantor, direkap semua file yang masuk. Jadi direkap secara harian. Sehingga tidak bertumpuk di handphone. Nah, jadi begitu tips-tipsnya untuk merangkum arsip digital yang diarsipkan per hari. Dan itu bisa difolderkan secara rapi di komputer masing-masing. Jadi kalau ada yang belum mengerti, mungkin bisa menugaskan ininya, menugaskan operatornya ke dinas, apakah melalui sebuah program atau ke bidang PTK. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya mengenai LPJ sertifikasi, sampai saat ini belum ada waktu yang maksimum, Pak. Cuma kami harapkan segera, karena sekarang kan sudah bulan 6 dan sertifikasi tahun lalu juga akan segera jadi hak Bapak Ibu penerima sertifikasi yang tahun lalu sempat menunggak. Dalam beberapa waktu ke depan juga sudah segera dicairkan sebesar 4,5 miliar. Jadi untuk keseluruhan. Jadi cukup sekian. Kami kembalikan ke rapat. Ya, masalah absensi tadi itu kita folderkan ini saja, masukkan ke Excel, baru di folderkan saja. Folder itu dikirim ke sini. Seperti kami di sini, mungkin di bapak-bapak itu cuma
puluhan. Kita ini sampai lebih 100 orang setiap hari 2 kali. Nah, itu dipalikan di Excel, itu filenya itu yang dikirim ke BKD. Nah, begitu juga Bapak-bapak Ibu sekalian, di Excel baru kirim ke sini. Nanti di sini operator di sini ya pisahkan dari sekolah ini dan sekolah ini. Nah, tidak ini Pak, tidak berat. Jadi kalau sudah hari ini sudah ini dihapus lagi. Nah, supaya ya nanti akhir bulan kita jangan hapus Poldelta ini Pak, Poldelta karena nanti kan kita rekap akhir bulan lagi. Kita sesuaikan di sini jangan sampai banyak rekap di sana beda dengan di sini. Jadi kita rekap akhir bulan, tapi setiap hari diimpor ke Excel itu foto-foto dengan kita pakai tadi itu yang foto yang ada waktu dan tempatnya. Nah, yang selama ini kan 3 bulan ini biar di rumah foto. Sekarang harus di sekolah, di lokasi sekolah, kalau perlu di ruang kelas. Dengan waktu yang ini jangan sampai ada teman-teman dia fotonya banyak-banyak baru sekali ini kirim lagi itu tidak bisa kelihatan itu di tempat ya itu saja tambahannya. Terima kasih. Ya, untuk ada pertanyaan dari Pak Dale tadi mungkin kami persilakan ke Pak Sekdin ya, Pak Sekdin untuk menjawab ini masalah PPDB tadi ya yang disampaikan. Dan persilakan Pak Sekdin. Ya, jadi terima kasih. Mohon maaf karena penjemput ini belum datang. Jadi ada penjelasannya Pak Darmin tadi. Baru-baru juga saya telepon, beliau sudah di jalan lebih duluan. Jadi untuk Kepala SMP 1 Materosompa, bahwa kemarin Pak kita mencoba membangun komunikasi dengan Kominfo itu untuk membuat aplikasi dalam rangka penerimaan peserta didik baru secara daring untuk melakukan pengendalian peraturan Bupati terkait dengan penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Pindrang. Akan tetapi waktunya mepet, makanya perlu kami berikan penjelasan hari ini bahwa PPDB di Kabupaten Pindrang ini modelnya campuran. Ada luring dan ada daring. Untuk itu, aplikasi yang kita janjikan ini, Bapak dan Ibu sekalian, khususnya para kepala SMP, itu belum sempat kita lakukan tahun ini. Serahkan tim IT, Satuan Pendidikan, penerimaan daring secara internal, Pak ya. Secara internal, tetapi kami mengharapkan agar tahapan PPDB yang dicantumkan dalam peraturan Bupati itu diikuti ya secara objektif oleh semua satuan pendidikan. Jangan ada sekolah Pak yang keluar dari aturan itu. Karena kapan Anda keluar dari aturan itu, maka tentu mencederai kebersamaan dan persatuan kita dalam memberikan dukungan terkait dengan aturan ya PPDB yang kita lahirkan untuk menjadi acuan bagi semua satuan pendidikan. Jadi modelnya daring. Kemudian saya juga tegaskan tadi itu menyangkut masalah penjelasannya Pak Kabid PTK sudah benar itu Pak ya, bahwa kalau hari ini ya di Dinas Pendidikan itu foto diri pada jam kerja tidak dilakukan, tidak diterima lagi kalau di rumah, tetapi dilakukan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pindrang. Banyak tadi teman yang melakukan pemotretan diri pada di rumah itu sudah ditolak. Ya, begitu juga di satuan pendidikan. Jadi tolong masing-masing kepala satuan pendidikan itu ini kan aplikasi timestamp ini ya ini dilakukan foto diri di sekolah masing-masing, kemudian dikirim ke operator ditunjuk, kemudian direkap, setelah direkap itu bisa dihapus. Untuk ini kalau memang HP operator yang kita tunjuk itu agak berat. Begitu Pak, sudah benar itu Pak Kasubag Kepegawaian dan Pak Kabid PTK untuk tertibnya.
Ya, sisa bagaimana integritas kepala satuan pendidikan untuk menjalankan itu, ya tentu kita percaya, tetapi kami harapkan pengawas memonitor terkait dengan kegiatan ini. Jadi PPDB ini ya harus jalan dengan baik, kemudian menyangkut masalah kehadiran GTK di satuan pendidikan melalui aplikasi, kemudian direkap secara manual, itu juga harus kita lakukan, ya. Jadi jangan lagi Pak yang foto diri di rumah, tetapi di sekolah. Dan kita juga nanti akan melakukan monitoring. Cuma kita tidak bikin jadwal, kita lakukan secara acak untuk mendatangi sekolah-sekolah apakah guru yang bersangkutan itu ada atau tidak ada. Jadi kami harapkan ya dilakukan saja secara ini, karena Dinas Pendidikan Kabupaten Pindrang ini tentu selaku pembina pengelolaan pendidikan di Kabupaten Pindrang itu Pak tentu juga nanti disoroti ketika ada teman-teman yang keluar dari aturan yang kita sudah tetapkan itu. Saya pikir itulah tambahan dari saya, dan itu Pak Kasubag Perencanaan, ada itu informasi yang mau disampaikan Pak Pengawas. Kalau Pak Pengawas hadir di tempat ini, silakan diberikan kesempatan. Setelah itu ada tanya jawab 1 kali, baru barangkali bisa selesai karena ini hari Jumat. Saya kira sekian informasi tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita buka sesi pertanyaan